Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan membaca buku Quranic Law of Direction. Sekarang saatnya kita mengelaborasikan ketiganya, doa, syukur, dan sabar. Mungkin dalam benak kita muncul sebuah pertanyaan, mengapa mesti mengelaborasikan ketiga komponen tersebut? Bukankah satu saja cukup? Mari kita temukan jawabannya bersama. Selama ini saya mengamati betapa banyak dari kita hanya berfokus pada satu energi. Selama ini kita berfokus pada doa saja. Atau kita berfokus pada sabar saja, seolah-olah doa, syukur, dan sabar adalah tiga komponen yang saling terlepas, seakan-akan tidak ada kaitannya antara satu sama lain. Doa ya doa, syukur ya syukur, dan sabar ya sabar. Padahal ketiga komponen itu memiliki keterkaitan erat untuk membangun kebahagiaan dalam kehidupan ini. Doa, syukur, dan sabar perlu dipadukan dalam satu kesatuan. Ambillah sebuah tamsil, bayangkan jika kita membuat secangkir teh tanpa gula, apa jadinya? Rasanya pahit, bukan? Untuk menyajikan secangkir teh yang enak, tentu kita membutuhkan gula sebagai pemanis. Kita juga memerlukan air hangat dan tidak boleh lewatkan sendok untuk mengaduknya. Kita campurkan bubuk teh, air hangat, dan gula, lalu kita aduk sampai benar-benar merata. Rasanya pasti nikmat. Begitupun dengan kehidupan ini, kita membutuhkan doa, syukur, dan sabar secara bersamaan. Kemudian kita aduk ketiga komponen tersebut. Dalam perkataan lain, apabila kita melakukan kolaborasi antara ketiganya, kita akan merasakan nikmatnya menjalani hidup ini. Pasalnya, sampai saat ini kita berdoa tanpa dibarengi dengan syukur. Begitupun kita bersyukur tanpa diiringi dengan kesabaran. Ketika kita diberikan kenikmatan, lantas kita bersyukur. Namun saat Allah menguji kita dengan kesengsaraan, kita pun lupa bersabar. Sejatinya syukur dan sabar haruslah sejalan. Syukur adalah buah dari kesabaran. Orang yang senantiasa membiasakan diri untuk bersabar, besar kemungkinan memiliki tingkat kesyukuran yang sebanding. Orang penyabar lazimnya meraih syukur, meskipun ada kemungkinan pula mereka yang saling bersyukur tidak mampu menahan kesabaran. Tatkala nikmat dicabut dari dirinya, saya teringat sebuah pernyataan Rasulullah SAW tentang kesabaran dan kesyukuran. Sungguh unik urusan orang-orang yang beriman itu. Semua urusan baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Pernyataan Rasulullah SAW tersebut semakin memperkuat bahwa sabar dan syukur harus dilakukan sejalan. Manakala jika mendapatkan kesenangan, kesyukuran adalah bayarannya. Dan ketika kita ditempa badai kesengsaraan, maka sabar adalah bayarannya. Semua bayaran itu ditunjukkan untuk kebaikan diri kita. Betapa banyak orang yang bersyukur dan bersabar mendapatkan hidayah dari Allah, tidak menutup kemungkinan kesenangan dan kesengsaraan membuka pintu inspirasi. Hidayah Allah bagi diri kita untuk menuju perbaikan diri, kesabaran, istighfar, dan bersyukur.
haruslah menyatu. Sekali lagi, mari kita pahami bahwa doa syukur dan sabar harus berkelindan dan dalam kehidupan kita. Ketiganya melebur menjadi satu kesatuan, 3-in-1. Perpaduan itu harus menyatu dalam renung terdalam hati kita. Tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Doa kita tidak akan mungkin terkabulkan tanpa adanya kesyukuran dan kesabaran. Hal ini perlu direnungkan baik-baik. Mungkin sampai saat ini kita sudah sungguh-sungguh mengangkat tangan kepadanya. Kita meminta banyak permohonan dan keinginan kepadanya. Pada kenyataannya, keinginan-keinginan itu tidak terwujud secepat yang dibersihkan dalam hati. Kita pun merasa kecewa dan putus asa. Sebenarnya Allah senantiasa mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Dia memberikan apa yang kita inginkan. Bahkan sampai detik ini Dia telah memberikan apa yang kita idam-idamkan, meskipun terkadang kesadaran luput hadir dalam diri kita. Permasalahannya adalah kita sering belum mengetahui apa sebenarnya keinginan-keinginan kita. Itu kita memang telah berdoa setiap hari meminta keinginan dan cita-cita kita. Akan tetapi, sudahkah kita menanyakan kepada diri kita dan Allah, apakah memang keinginan itu sesuai dengan diri kita atau isi hati kita? Jangan-jangan apa yang kita minta justru tidak sesuai dengan isi hati kita sendiri. Lisan dan hati kita saling bertikai. Berdasarkan hal ini, cobalah berdoa kepadanya agar Dia mendengarkan apa yang kita inginkan. Selain memohon kepada Sang Khalik, kita juga memerlukan kesabaran dan kesyukuran. Kita harus memiliki sikap syukur dan sabar. Kemudian kita kolaborasikan energi doa, syukur dan sabar. Maka Allah niscaya mengabulkan doa-doa kita. Kehidupan kita semakin tenang, bahagia, nikmat, dan minim keluh kesah. Lalu bagaimana ketiga komponen tersebut bekerja dalam kehidupan kita sehingga doa kita terkabulkan, hidup kita bahagia, tenang, dan seterusnya? Terdapat beberapa cara jitu yang dapat kita lakukan untuk meluruskan doa kita agar hidup kita bertabur bunga-bunga kebahagiaan. Di antaranya adalah, nanti akan saya lanjut lagi. Satu, kenalilah apa yang sebenarnya kita akan kenalilah apa yang sebenarnya kita inginkan. Yang kedua, teruslah berdoa saat senang maupun susah. Nomor ketiga, tanamkan kuat-kuat apa tujuan doa kita. Nomor keempat, hidupkan rasa syukur di dalam hati. Nomor kelima, gunakan energi sabar untuk bangkit dari kegagalan, untuk menyinari kegelapan yang berselimut. Dan nomor terakhir, salatlah dengan penuh syukur dan sabar. Terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kenalilah apa yang sebenarnya kita inginkan. Mengenali keinginan-keinginan kita memang bukan pekerjaan yang mudah, terlebih apabila mengenali keinginan-keinginan yang sesuai dengan hati kita. Seringkali kita berdoa kepada Allah untuk meminta keinginan-keinginan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan isi hati kita. Kita senantiasa meminta kepadanya supaya memberikan rezeki. Kita menaruh harapan besar dari keinginan diri kita. Padahal pada kenyataannya hati kita merasa lumrah dengan perasaan takut miskin. Hati kita selalu fokus pada kemiskinan. Dalam lubuk
terdalam hati kita pun selalu bergejolak gelombang yang mempertanyakan, meragukan terkabul atau tidaknya doa kita. Jika keadaannya seperti ini, sebenarnya apa yang kita pinta tidak sesuai dengan isi hati kita. Kita meminta sebuah kebahagiaan, tapi hati kita selalu diliputi kemurungan. Kita memohon kelimpahan, tapi kita selalu takut akan kemiskinan dan meragukan terkabulnya doa tersebut. Saat kita bersimpu untuk datangnya sebuah kelapangan, hati kita masih diimpit kesempitan. Dalam kondisi begini, kita belum mengenali apa sesungguhnya keinginan kita tersebut. Cara paling efektif untuk mengenali apa yang kita inginkan, yakni dengan bertanya kepada diri sendiri. Jadi, apa yang saya inginkan? Kemudian kenalilah hal-hal yang membuat kita merasa senang dan jadikan identifikasi diri ini sebagai kebiasaan. Cobalah catat hal apa saja yang kita sangat senangi. Hanya kita yang mengetahui hal apa saja yang dengannya dapat menjadikan kita bersemangat, senang, dan mengerjakannya tanpa terbebani. Agar mudah bagi kita menemukan keinginan yang tersembunyi, cobalah tanya pada diri kita sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Berdialoglah dengan diri kita sendiri. Kata Rasulullah, berkomunikasilah dengan benak Anda sendiri. Apa saja keinginan saya? Mengapa saya menginginkan hal tersebut? Jika saya berhasil mewujudkan keinginan tersebut, apakah saya merasa bahagia? Kalau memang saya bahagia, apa penyebab kebahagiaan itu? Bisakah saya tersenyum bahagia ketika keinginan saya terwujud? Mengapa? Apa arti dengan maksud kebahagiaan menurut sudut pandang saya? Renungilah pertanyaan-pertanyaan di atas dan jawablah dengan sejujur-jujurnya. Insya Allah kita segera mengenali keinginan kita dan segera mungkin menjadikan keinginan tersebut sebagai kebiasaan hidup kita. Ambil sebuah tamsil. Anda senang sekali menjadi seorang yang menggeluti public speaking. Kemahiran berkata-kata Anda cukup memadai. Anda memiliki kemampuan retorika yang dahsyat. Bahkan Anda sudah berkali-kali dipercaya memadu pelatihan motivasional atau acara yang melibatkan banyak orang. Anda merasa bersemangat ketika berbicara di hadapan audiens. Anda senang berbagi dengan orang lain melalui gaya berbicara Anda yang unik. Anda bahkan menisbatkan diri sebagai oratur ulung, singa podium, trainer sejati, motivator paling berbakat, pemimpin persuasif, dan sebagainya. Kemudian cobalah berdoa supaya Allah memberikan jalan yang terbaik untuk mendatangkan
kelimpahan melalui kesenangan Anda tersebut. Mohonlah kepada Allah supaya kemampuan Anda semakin hari semakin baik. Mohon juga kepadanya semoga kemampuan Anda tersebut berkembang dan mampu menghasilkan rezeki. Anda berharap untuk menjadi seorang yang optimal. Anda meyakini bahwa Anda pasti bisa berhasil dan sukses. Saya yakin dengan keinginan-keinginan Anda tersebut yang Anda perbuat dengan doa, insya Allah tidak lama lagi Anda akan menjadi seorang pembicara yang andal. Kesabaran dan rasa syukur dibuktikan seiring Anda menghiasi waktu. Mimpi-mimpi itu segera menjemput diri Anda. Rezeki pun mengalir dalam hidup Anda. Sejak masa SMU, sekolah menengah umum, saya senang sekali menjadi pembicara. Bahkan saya bercita-cita menjadi seorang pemimpin perusahaan. Dengan menjadi seorang pemimpin, kemampuan berbicara sangat diperlukan. Karena pimpinan bukan semata-mata cerdas, logis, matematis, ia pun harus cerdas berkata-kata. Malahan, seorang pemimpin membutuhkan tingkatan kecerdasan yang bertingkat, baik secara intelektual, emosional, dan bahkan spiritual. Saya pun mengamati pemimpin-pemimpin yang berpengaruh di dunia. Ternyata mereka adalah seorang yang memiliki kemampuan mengolah retorika yang baik. Mereka mampu mengunggah orang dengan untayan kata inspiratif. Mereka merupakan pembicara yang efektif. Saya pun terus melakukan kebiasaan itu, berlatih berbicara di hadapan orang yang banyak. Di kampus tempat saya belajar, saya berusaha memberikan opini-opini dan mengkritisi bahan pelajaran yang diberikan oleh dosen saya. Saya berdiskusi dengan teman-teman secara berkala. Kebiasaan yang dibangun ini menyebabkan kemampuan komunikasi lisan saya berkembang dan cenderung membaik. Sebuah kesempatan yang membuat saya sangat senang adalah ketika saya dipercaya oleh seorang teman untuk memberikan motivasi kepada peserta pelatihan pengembangan diri. Saya beruntung sekali, ternyata saya menyampaikannya dengan sangat baik. Dari pengalaman inilah titik tolak saya menjadi pembicara berawal. Banyak teman dan kolega saya yang mempercayai saya untuk memandu acara-acara di kampus maupun dalam kegiatan ekstra kampus. Bahkan sampai saat ini tak terhitung lagi berapa kali saya memberikan pelatihan motivasi maupun pelatihan menulis kepada orang banyak. Sudah tidak terbilang lagi pengalaman yang saya raih ini. Hati saya berbisik, doa saya sudah terkabul. Setiap kali saya mengangkat tangan di hadapannya, saya bertambah yakin bahwa faktor yang paling penting bagi sang pendoa adalah mengenal dirinya. Dengan keinginan-keinginannya. Salah satunya adalah sudah saya tegaskan sedari awal, kenalilah hal-hal yang kita senangi dan jadikanlah hal itu sebagai kebiasaan kita. Meskipun kita belum mengetahui sebenarnya tentang hal yang kita senangi, tidak perlu berkecil hati. Berdoalah kepadanya, mintalah kepadanya supaya memberikan petunjuk. Ya Allah, berikanlah hamba petunjuk apa sebenarnya keinginan-keinginan yang ada dalam hati hamba ini,
bukakanlah hati ini ya Allah. Piranti software bernama Windows dan aneka versi Microsoft Office-nya. Microsoft merupakan raja piranti lunak yang belum terkalahkan. Semua orang di dunia ini familiar dengan produk buatan Microsoft tersebut. Bill Gates kecil tumbuh di Seattle, Amerika Serikat bersama kedua orang kakak perempuannya. Bill kecil tumbuh menjadi anak yang penuh percaya diri di bawah didikan ayahnya, William Gates, yang berprofesi sebagai jaksa, dan ibunya, Mary Gates, yang berkarir sebagai dosen. Minat dan bakatnya pada dunia software dimulai sejak usia 13 tahun pada 1973 saat menjadi mahasiswa baru di Universitas Harvard, salah satu kampus bergengsi dan sangat berpopuler yang mengembangkan bahasa pemrograman basic untuk komputer mikro pada 1975. Bill memutuskan untuk berhenti kuliah dan mulai debut bisnis Microsoft-nya dengan bantuan seorang teman akrabnya, Paul Allen. Sebuah impian sederhana Bill Gates saat itu adalah membuat suatu piranti lunak yang memudahkan setiap pemakaian komputer di dunia. Dia ingin menjadikan komputer sebagai teman sejati manusia. Impian Bill Gates tidak berjalan mulus. Banyak orang yang mencibir usahanya. Maklum, pada masa itu komputer adalah jenis barang mewah yang hanya dapat dioperasikan oleh orang-orang pintar. Akan tetapi, impian sederhana Bill Gates itu terlalu besar untuk dipatahkan oleh keterbatasan yang dimilikannya. Garasi rumahnya pun dipaksa sebagai workshop sekaligus kantor. Justru dari sinilah ia memulai debutnya sebagai orang terkaya di dunia lewat ide gemilangnya Microsoft. Lain Bill Gates, lain pula kisah sukses Bob Sadino Verlante yang tidak pernah lepas dari celana pendek bututnya. Ini adalah salah satu sosok
entrepreneur sejati yang memulai usahanya dari nol. Bob Sadiano juga bukanlah keturunan pengusaha, bahkan bisnisnya muncul begitu saja ketika ia kepepet. Titik terbalik yang getir menimpa keluarga Bob Sadiano. Ia rindu untuk pulang kampung setelah merantau 9 tahun di Belanda dan Jerman sejak tahun 1958. Ia membawa pulang istrinya dan mengajak hidupnya serba kekurangan, padahal sebelumnya mereka hidup mapan dengan gaji yang cukup besar. Modal yang ia bawa dari Eropa, satu dari 2 sedan Mercedes buatan tahun 1960-an dijual untuk membeli sebidang tanah di Bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Sedangkan sebuah mobilnya lagi ia ubah menjadi taksi dan ia sendiri sopirnya. Bob bertekad tidak ingin lagi menjadi karyawan yang diperintahkan atasannya. Pengalamannya selama belasan tahun menjadi karyawan sudah cukup baginya. Karena itu ia bersedia bekerja apa saja untuk menghidupi dirinya sendiri dan istrinya, asalkan memiliki kebebasan penuh atas waktunya.